Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita kali ini. Pernah dengar vonis gagal ginjal dan langsung merinding? Wajar sih, istilah ini emang kedengarannya kayak akhir dari segalanya kan? Tapi, tahukah Anda kalau sebenarnya gagal ginjal itu bukan cuma satu penyakit pukul rata? Di balik istilah menakutkan ini, sebenarnya ada dua cerita yang beda banget. Dan hari ini, kita bakal membedah tuntas miskonsepsi tersebut. Tapi sebelum kita bahas bedanya, coba deh bayangkan ini sejenak. Apa yang terjadi kalau regulator utama di tubuh kita tiba-tiba mogok kerja? Kita sering mikir ginjal itu cuma sekedar filter sederhana buat buang air kecil. Padahal, jauh dari itu. Ginjal itu ibarat mesin homeostasis yang super vital. Kalau mesin ini ngadat, masalahnya bukan cuma soal urin, tapi seluruh sistem tubuh kita bisa kena krisis. Nah, biar lebih gampang pahamnya, ini rute pembahasan kita kali ini. Kita bakal mulai dari peran vital organ ginjal, lalu masuk ke serangan mendadak alias ginjal akut, terus kerusakan progresif atau ginjal kronis, kriteria diagnosisnya, evolusi terminologi penyakit, dan terakhir kesimpulan serta tindakan lanjutan. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama. Kita bahas dulu peran vital organ ginjal. Dari dokumen medis yang kita bedah, satu hal yang ditekankan banget adalah ginjal itu sama sekali bukan cuma tempat pembuangan limbah. Ini adalah sistem pengatur homeostasis yang luar biasa kompleks. Ginjal itu ngatur semuanya, dari keseimbangan cairan, elektrolit, tingkat keasaman darah, sampai fungsi endokrin. Jadi bisa dibayangin kan, kalau sang pengatur utama ini gagal berfungsi, efek dominonya itu bakal kemana-mana. Langsung menghantam jantung dan pembuluh darah, mengacaukan komposisi darah, bahkan bisa ngerusak kepadatan tulang kita loh. Inilah yang sebenarnya terjadi saat seseorang divonis gagal ginjal. Sekarang, mari kita kenalan sama penjahat pertama kita di bagian kedua ini. Serangan mendadak atau gagal ginjal akut yang biasa disingkat AKI. Yang bikin merinding dari AKI ini adalah serangannya yang super cepat. Kita bicara soal hitungan jam atau hari aja. Biasanya, ini dipicu sama krisis lain di tubuh, kayak dehidrasi parah, tekanan darah yang tiba-tiba anjlok, atau pendarahan hebat setelah operasi besar. Dan tahukah Anda, data di Indonesia nunjukin kalau kasus AKI di ruang ICU itu nyampe di angka yang cukup bikin kaget, yaitu sekitar 67%. Tapi tenang, disinilah letak kuncinya. Meskipun serangannya sangat brutal, AKI ini sebenarnya berpotensi reversible, alias bisa sembuh. Betul banget, ginjal bisa balik normal lagi asalkan dokter bisa gerak cepat menstabilkan kondisi aliran darah dan cairan pasiennya. Nah, buat nangkap si penyerang mendadak ini sedini mungkin, para dokter di seluruh dunia tuh pakai semacam buku panduan detektif global yang namanya Panduan KDIGO. Protokol inilah yang jadi senjata utama buat mendeteksi dan menangani masalah ginjal dengan sangat presisi. Lanjut ke bagian ketiga. Gimana ceritanya kalau ginjal diserang secara perlahan? Kita sebut ini kerusakan progresif, alias gagal ginjal kronis, atau CKD. Di sini ada satu angka ajaib yang wajib Anda ingat. 3. 3 bulan. Ini tuh batas waktu minimum yang absolut banget. Kenapa? Karena kerusakan ginjal itu baru resmi disebut sebagai penyakit kronis yang menetap kalau gangguannya udah berlangsung terus-menerus selama lebih dari 3 bulan. Jadi, kelihatan jelas kan bedanya? Ibaratnya begini. AKI itu kayak serangan gawat darurat dadakan yang hitungannya cuma jam atau hari, tapi masih ada harapan buat balik normal. Nah, kalau CKD, dia tuh ibarat pencuri senyap. Proses rusaknya sel-sel penyaring atau nefron di ginjal ini berjalan diam-diam selama berbulan-bulan. Dan yang paling bikin sedih, sifatnya itu irreversible. Artinya, kerusakannya permanen dan gak bisa balik ke semua. Dua kondisi yang benar-benar punya jalan cerita yang beda banget. Oke, bagian keempat nih. Kita masuk ke kriteria diagnosis secara klinis. Gimana sih cara dokter tahu kita kena yang mana? Petunjuk pertama yang dicari dokter itu adalah kreatinin serum. Sederhananya, ini tuh limbah hasil kerja otot kita yang ngalir di dalam darah. Coba bayangin, kreatinin ini kayak jejak kriminal yang tertinggal di TKP. Kalau daya saring ginjal lagi turun dan dia gagal bersihin limbah ini, otomatis kadar kreatinin di darah kita bakal langsung melonjak tajam. Terus, petunjuk kedua yang gak kalah penting adalah volume urin. Logikanya gini, kalau ginjal itu ibarat pabrik pengolahan, maka urin itu adalah produk buangannya. Jadi, kalau tiba-tiba jumlah urin yang diproduksi itu turun drastis, wah, itu udah kayak alarm merah darurat yang bunyi kencang banget. Itu tandanya pabrik ginjal kita lagi berhenti beroperasi. Dan berbekal panduan KDIGO tadi, dokter punya tolok ukur yang super jelas untuk mendiagnosis si penyerang mendadak ini. Mereka nggak usah nebak-nebak lagi.
Kalau ada peningkatan kreatinin walau cuma 0,3 mg per desiliter dalam 2 hari, atau naik 1,5 kali lipat dalam seminggu, atau nih, kalau produksi urin anjlok di bawah batas 0,5 ml per kilo berat badan selama 6 jam aja, itu udah sah divonis sebagai AKI. Presisi banget kan? Kalau kita masukin ke dalam sebuah lini masa, kelihatan banget seberapa berharganya waktu di sini. Cuma dalam 6 jam pertama aja, urin yang turun drastis udah ngasih sinyal bahaya. Masuk ke 48 jam sampai seminggu, lonjakan kreatinin ngasih diagnosis pasti kalau ini AKI. Tapi ingat, kalau krisis ini nggak segera diatasi dan dibiarin terus sampai lewat garis batas 12 minggu atau 3 bulan, nah di titik itulah kita resmi pindah dari yang tadinya cuma darurat akut, jadi realitas seumur hidup penyakit ginjal kronis. Masuk ke bagian kelima, evolusi terminologi. Gimana dunia medis sekarang memandang masalah ini? Dulu ya, istilah gagal ginjal itu seolah jadi label hitam putih yang nakutin banget. Kesannya tuh ginjal kita antara masih sehat walafiat atau udah bener-bener hancur lebur. Nggak ada tengah-tengahnya. Tapi sekarang, berkat panduan global KDIGO 2024 yang terbaru, cara pandangnya udah berubah total. Sekarang dokter pakai sistem klasifikasi risiko yang berlapis dan super detail. Tujuannya apa? Ya pastinya bukan buat nakut-nakutin pasien, tapi biar dokter punya kendali penuh untuk ngasih penanganan yang pas sesuai kondisi tiap individu. Inilah yang dinamakan sistem klasifikasi GCA. Jadi, dokter sekarang ngebedah kondisi pasien dari 3 sudut. Pertama, C buat cause atau penyebabnya. Apakah ini gara-gara keturunan atau gaya hidup? Lalu ada G buat GFR, ini untuk mengukur seberapa cepat sih ginjal masih bisa nyaring darah, ada level 1-5. Dan terakhir A buat albuminuria, buat ngecek seberapa banyak protein penting yang malah bocor terbuang ke urin. Dengan sistem ini, diagnosis buat tiap pasien itu benar-benar spesifik dan unik, ibarat sidik jari deh. Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, kesimpulan dan tindakan lanjutan dari semua ini. Buat intisarinya nih, hal pertama yang wajib kita tahu, kalau seseorang berhasil selamat dari serangan AKI, mereka tetap punya risiko besar buat kena penyakit kronis alias CKD di masa depan. Makanya pantauan rutin ke dokter itu udah harga mati. Terus yang kedua, buat bedain secara visual, dokter bisa loh cuma pakai alat sesimpel USG. Kalau ukuran ginjalnya masih normal, kemungkinan besar itu AKI. Tapi kalau udah menyusut kecil, nah itu tanda khas CKD. Oh iya, kalau tes laju filtrasinya di bawah 60, wajib diulang 3 bulan kemudian buat mastiin. Tapi ada kabar baik kok. Bahkan kalau terdiagnosis CKD sekalipun, panduan medis tahun 2024 tuh bawa harapan baru. Obat-obatan canggih sama now, kayak SGLT2 inhibitor atau GLP-1, udah terbukti ampuh banget gerem laju kerusakan ginjal yang tadinya dianggap nggak bisa dihentikan. Keren banget kan? Jadi pada akhirnya semua informasi ini bukan cuma buat sekedar wawasan medis doang ya, tapi ini adalah alat pertahanan diri kita. Serangan ginjal akut itu bisa menyerbu kapan aja tanpa permisi, sementara yang kronis itu kayak maling senyap yang nyuri kesehatan kita pelan-pelan selama berbulan-bulan. Nah, satu pertanyaan buat Anda renungkan hari ini. Apakah Anda udah benar-benar ngejaga sang regulator utama di tubuh Anda sebelum si pencuri senyap itu mengambil alih semuanya? Terima kasih banyak udah nemenin saya di panduan visual kali ini. Tetap sehat, terus teredukasi, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.